Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Putri Aulia dan Rahmatus Syifa. Pada kesempatan kali ini kami membahas materi tentang populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Baiklah, langsung saja kita kepada rumusan masalah atau pertanyaan yang pertama, 1A. Jelaskan pengertian populasi penelitian. Solusi masalah atau jawaban. Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin diteliti oleh peneliti. Seperti menurut Sugiono tahun 2011 halaman 80, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sugiono 2011 halaman 80. Selanjutnya, pertanyaan 1B, buatlah sebuah contoh populasi penelitian. Solusi masalah atau jawaban, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Contohnya, populasi yang nantinya peneliti pilih sebagai objek penelitian di SMA N1 Taman Sudiwarjo adalah siswa kelas 10 yang berjumlah 324 siswa. Ari Kunto, tahun 2002, halaman 155. Nomor 1C, jelaskan pengertian sampel penelitian. Solusi masalah atau jawaban. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Ari Kunto, tahun 2002, halaman 156. Selanjutnya, 2A. Jelaskan cara penentuan jumlah sampel. Solusi masalah atau jawaban. Kemudian, dalam menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti, peneliti berpijak pada standar Hashimi Ari Kunto, yaitu apabila subjek atau populasi kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, dan jika subjeknya lebih dari itu, maka dapat diambil sampel antara 10-15% atau 20-25% atau lebih 38 dari teori tadi. Maka dalam penelitian ini mengambil sampel sebesar 10% sehingga ditemukan sampel sebesar dari jumlah keseluruhan populasi adalah 32 siswa karena jumlah keseluruhan populasi adalah 324 siswa. Ari Kunto, tahun 2002, halaman 158. Selanjutnya, 2B. Jelaskan dengan contoh apa yang dimaksud dengan generalisasi sampel terhadap populasi. Solusi masalah atau jawaban, 2B. Setiap penelitian yang dimaksudkan untuk menarik generalisasi maupun tidak mau akan berhadapan dengan masalah pemilihan dan pengambilan sampel. Dalam hubungan ini, pemilihan sesuatu teknik masalah bisa dinalar kesesuaiannya dengan karakteristik populasi yang hendak diteliti. Pengambilan sampel secara random yang dapat diperhatikan tingkat keakuratan sehingga berlakunya kesimpulan terhadap populasi dari sampel yang diambil. Karena teknik-teknik non-random hanya relevan digunakan untuk yang bersifat eksplorasi atau penjajakan, bukan untuk menarik inferensi terhadap populasi. Mengenai kememadaian jumlah atau adekuensi dari suatu sampel, pada prinsipnya semakin besar jumlah sampel akan semakin kecil kemungkinan kesalahan inferensi yang dikarenakan kesalahan sampel. Faktor variabilitas atau tingkat heterogenitas populasi ikut mempengaruhi kemungkinan kesalahan sampel, dan karenanya semakin heterogen suatu populasi, semakin besar pula jumlah sampel yang sebaiknya diambil. Bila jumlah populasi yang dipandang terlalu besar, dengan maksud menghemat waktu, biaya, dan tenaga, peneliti tidak meneliti seluruh anggota populasi. Bila peneliti bermaksud meneliti sebagian dari populasi saja atau sampel, pertanyaan yang selalu muncul adalah berapa jumlah sampel yang memenuhi syarat. Ada hukum statistika dalam menentukan jumlah sampel, yaitu semakin besar jumlah sampel semakin menggambarkan keadaan populasi. Sukardi, tahun 2004, halaman 55-56. Selanjutnya, 2C, jelaskan perbedaan antara populasi, subjek penelitian, dan objek penelitian. Solusi masalah atau jawaban, populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Subjek penelitian berarti siapa atau apa yang memberikan kalian informasi dan data untuk memenuhi topik penelitian.
Sedangkan objek penelitian berarti masalah yang akan diteliti. Misalnya saat akan meneliti penyebab banjir di suatu daerah, subjek penelitiannya adalah masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Objek penelitiannya adalah masyarakat jika kalian sebagai peneliti melihat masyarakat sebagai masalah. Objek penelitian lainnya bisa jadi faktor-faktor non-manusia yang menyebabkan banjir. Hal ini dikarenakan dalam penelitian sosial, masyarakat bisa menjadi keduanya, baik objek maupun subjek penelitian. Usman, 1998, halaman 46. Selanjutnya itu nomor 2C, jelaskan perbedaan antara populasi, subjek penelitian, dan objek penelitian. Solusi masalah atau jawabannya yaitu populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti. Subjek penelitian berarti siapa atau apa yang bisa memberikan kalian informasi dan data untuk memenuhi topik penelitian kalian. Sedangkan objek penelitian berarti masalah yang akan diteliti. Misalnya saat akan meneliti penyebab banjir di suatu daerah, subjek penelitiannya adalah masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Objek penelitiannya adalah masyarakat. Jika kalian sebagai peneliti melihat masyarakat sebagai masalah. Objek penelitian lainnya bisa jadi faktor-faktor non-manusia yang menyebabkan banjir. Hal ini dikarenakan dalam penelitian sosial, masyarakat bisa menjadi keduanya, baik objek maupun subjek penelitian. Menurut Usman, tahun 1998, halaman 46. Ya, selanjutnya itu soal nomor 3A. Jelaskanlah perbedaan probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengembalian sampel di mana semua elemen mempunyai peluang untuk terpilih menjadi sampel. Dengan menggunakan teknik ini berarti tidak ada kendala apapun untuk melakukan penelitian terhadap kemungkinan atau probabilitas dari elemen maupun jika terpilih sebagai sampel. Sedangkan non-probability sampling pada jenis ini tidak semua elemen mempunyai peluang untuk terpilih sebagai sampel. Dengan demikian, temuan hasil studi yang menggunakan sampling jenis ini tidak dapat langsung digeneralisasikan sebagai hasil penelitian terhadap populasi. Tujuan penelitian menggunakan sampling jenis ini adalah generalisasi terhadap populasi tidak terlalu penting dibanding temuan yang didapat waktu melakukan suatu penelitian atau peneliti memiliki hambatan-hambatan sehingga melakukan penghematan sumber daya yang dimilikinya. Dikutip dari Everin tahun 2008 halaman 71. Selanjutnya itu rumusan masalah 3B. Jelaskan pembagian dari probability sampling dan non-probability sampling. Jawabannya itu yang simple. Jenis-jenis probability sampling antara lain yang pertama, simple random sampling. Metode sampling jenis ini dilakukan dengan memberikan kesempatan yang sama pada semua elemen untuk dapat dipilih sebagai sampel. Yang kedua itu systematic sampling. Sampling jenis ini dilakukan dengan cara peneliti memberikan batasan berupa elemen dari setiap populasi akan terpilih sebagai sampel. Dengan demikian elemen pertama dan setiap kelipatan N akan terpilih menjadi sampel. Penentuan urutan elemen dilakukan secara acak atau random. Yang ketiga itu stratified random sampling. Sampling desain jenis ini dilakukan dengan cara membagi populasi yang ada menjadi beberapa kelompok sesuai dengan klasifikasi dengan berdasarkan diri pada kebutuhan, relevansi, dan keselarasan dengan tujuan studi. Setelah itu, elemen akan dipilih dari tiap-tiap kelompok secara acak atau random. Yang keempat itu ada cluster sampling. Adalah desain sampel jenis ini akan cocok untuk dipilih jika peneliti ingin dalam setiap kelompok elemen heterogenitasnya tetap terjaga. Peneliti berharap komposisi dari sampel akan diusahakan sedemikian rupa sehingga serupa dengan karakteristik populasi. Yang kelima yaitu area sampling. Area sampling ini sebenarnya sama dengan cluster sampling, hanya bedanya adalah dasar untuk mengelompokkan adalah faktor geografis seperti misalnya benua, negara, provinsi, kota, dan kecamatan. Yang keenam ada double sampling. Jenis sampling ini akan dipergunakan jika peneliti ingin mendapatkan data lebih detail dari data yang telah diperoleh sebelumnya. Selanjutnya itu ada jenis non-probability sampling, antara lain yang pertama convenience sampling. Jenis sampling desain ini akan dipilih oleh peneliti jika peneliti telah mempunyai informasi tentang elemen yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sampel. Yang kedua ada purposive sampling. Sampling desain jenis ini adalah metode penetapan sampel dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya. Yang ketiga ada judgment sampling. Jenis sampling ini dilakukan jika peneliti menentukan subjek dari sampel yang terpilih berdasarkan penilaian atau judgment dari peneliti semata.
Yang keempat ada kuota sampling. Kuota sampling adalah jenis lain dari purpose of sampling, di mana dalam penentuan banyaknya jumlah elemen yang terpilih sebagai sampel akan ditentukan berdasarkan kuota maksimal sebanding dengan komposisi masing-masing kelompok. Dikutip dari Sekaran tahun 2000 halaman 42. Selanjutnya itu rumus masalah nomor 4. Buatlah contoh probability sampling dan non-probability sampling. Contoh probability sampling adalah simple random sampling. Simple random sampling adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Contohnya, jumlah siswa di sebuah kelas di SMA tertentu di Jakarta yang akan diberikan bantuan. Simple random sampling ini bisa dilakukan melalui undian, tabel bilangan random, atau dengan acak sistematis. Dalam penggunaan non-probability sampling, pengetahuan, kepercayaan, dan pengalaman seseorang seringkali dijadikan pertimbangan untuk menentukan anggota populasi yang akan dipilih sebagai sampel. Contoh, seorang mahasiswa akan melakukan penelitian tentang perbandingan efisiensi teknis produksi keramik di Kecamatan A dan Kecamatan B. Dikutip dari Adi Kunto 2005 halaman 89. Selanjutnya yaitu soalan nomor 5. Buatlah contoh masing-masing pembagian non-probability sampling. Yaitu yang pertama, kuota sampling merupakan metode memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri tertentu dalam jumlah atau kuota yang diinginkan. Contohnya saja adanya keinginan seseorang peneliti ingin mensurvei orang-orang tentang merek smartphone apa yang mereka sukai untuk digunakan. Perihal ini si peneliti mempertimbangkan ukuran sampel 500 responden penelitian. Selain itu, dia hanya tertarik untuk mensurvei 10 negara bagian di Amerika Serikat. Selanjutnya, accidental sampling. Metode ini merupakan prosedur sampling yang memilih sampel dari orang atau unit yang paling mudah dijumpai atau diakses. Contohnya, seseorang diambil sebagai sampel karena kebetulan orang tadi ada di situ atau kebetulan dia mengenal orang tersebut. Yang ketiga ada purpose of sampling, judgmental sampling. Teknik ini memilih orang-orang yang terseleksi oleh peneliti berpengalaman berdasarkan ciri-ciri khusus yang dimiliki sampel tersebut yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Misalkan, seorang peneliti akan meneliti tentang kinerja karyawan di perusahaan ABC. Contoh kriteria yang ditemukan dalam pengambilan sampel adalah sebagai berikut. Pertama, sampel merupakan karyawan tetap perusahaan tersebut, sampel bersedia mengisi kuesioner yang diberikan peneliti, sampel telah bekerja di perusahaan tersebut selama 4 tahun. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan peneliti, diperoleh sampel penelitian sebagai berikut. Banyaknya karyawan tetap di perusahaan tersebut adalah 159 karyawan. Banyaknya karyawan yang bersedia mengisi kuesioner yang diberikan peneliti adalah sekitar 89 karyawan. Banyaknya karyawan yang telah bekerja di perusahaan tersebut selama 4 tahun adalah 53 karyawan. Dari seleksi berdasarkan kriteria, diperoleh banyaknya sampel untuk penelitian tersebut sebanyak 53 karyawan. Yang keempat itu ada snowball sampling, merupakan prosedur sampling di mana responden awal dipilih berdasarkan metode-metode probabilitas. Kemudian mereka diminta untuk memberikan informasi mengenai rekan-rekan lainnya, sehingga diperoleh lagi responden tambahan. Mempergunakan teknik snowball sampling ketika si peneliti tidak ada daftar resmi nama anggota suatu komunitas atau organisasi. Dalam hal ini tidak ada data yang tersedia terkait dengan informasi demografis mereka. Sebagai contohnya yaitu data terkait daftar anggota klub elit yang data pribadinya tidak dapat diperoleh dengan mudah. Dikutip dari Hamzah tahun 2007 halaman 106. Sekian presentasi kami dari kelompok 8. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.